Tahukah kamu, Nabi Adam bukan hanya manusia pertama, tapi dia adalah pembawa cahaya tauhid yang mengguncang langit? Sebelum agama-agama dunia muncul, dia sudah berdiri tegak sebagai seorang muslim. Tapi, jika dia diciptakan di surga, mengapa rahasia agama aslinya justru terkubur dalam jejak tanah di bumi? Lantas, benarkah Islam sudah ada jauh sebelum dunia ini diciptakan? Fajar penciptaan menyingsing di ufuk keabadian saat alam semesta masih berada dalam kesunyian yang suci. Sebelum bintang-bintang berkelip menghiasi langit malam dan sebelum samudra biru menghujamkan ombaknya ke pesisir bumi, sebuah pengumuman agung telah menggetarkan seantero malakut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Arsitek kehidupan, menyatakan sebuah kehendak yang akan mengubah peta sejarah makhluk di hadapan seluruh penduduk langit. Kabar ini bukanlah sekadar informasi biasa, melainkan sebuah maklumat tentang lahirnya sosok pemimpin baru yang akan memikul amanah besar di atas hamparan planet yang sangat indah. Malaikat yang diciptakan dari cahaya dan jin yang diciptakan dari api, semua terdiam menyimak titah yang sangat monumental ini. Di titik inilah, kita diajak untuk menyelami kembali lembaran awal eksistensi kita sebagai manusia, sebuah perjalanan yang dimulai bukan dari kebetulan, melainkan dari sebuah desain yang sangat sempurna dan penuh dengan hikmah ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat megah dalam kitab suci yang abadi, sebagaimana tercatat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji Mu dan menyucikan nama Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat ini adalah gerbang pembuka bagi kesadaran kita bahwa sejak awal, kehadiran manusia sudah menuai tanda tanya dari para penghuni langit. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keraguan itu dengan sebuah kepastian yang tak terbantahkan. Maukah kamu merenungkan sejenak, betapa luar biasanya posisi kita sebagai manusia yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta untuk menjadi wakilnya di bumi? Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa syukur yang mendalam sekaligus tanggung jawab yang sangat besar di dalam dada kita masing-masing. Proses penciptaan Adam bukanlah sesuatu yang dilakukan secara instan tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan saripati tanah dari berbagai penjuru bumi untuk membentuk raga Adam. Tanah yang merah, putih, hitam, hingga yang subur dan yang gersang, semua bersatu dalam satu jasad. Inilah rahasia mengapa kita sebagai keturunan Adam memiliki keberagaman warna kulit dan sifat yang sangat luas. Ada yang lembut seperti tanah humus, ada pula yang keras seperti batu cadas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai penjelasannya senantiasa mengingatkan kita bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada unsur biologis atau warna tanah pembentuknya, melainkan pada tingkat ketakwaan yang tertanam di dalam hatinya. Setelah jasad itu sempurna dalam bentuknya yang paling indah, tibalah momen yang paling sakral, yaitu ditiupkannya ruh ilahi ke dalam raga yang sunyi itu. Begitu ruh menyentuh bagian kepala, Adam pun hidup dan mulai merasakan getaran eksistensi untuk pertama kalinya. Tahukah kamu apa yang pertama kali dilakukan oleh manusia pertama ini? Begitu ia membuka mata, kesadaran pertamanya adalah mengenal siapa Tuhannya. Tidak ada kebingungan, tidak ada kegelapan akal. Adam bangkit dalam kondisi yang sangat cerdas dan suci. Ia tidak menyembah matahari, ia tidak memuja bulan, dan ia tidak tersesat dalam pencarian identitas. Sejak detik pertama napasnya berembus, Adam sudah berada di atas jalan tauhid yang murni. Ia adalah seorang muslim dalam arti yang paling hakiki, yaitu orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sebut sebagai fitrah, sebuah benih keimanan yang sudah tertanam di dalam setiap jiwa manusia sejak zaman azali. Konsep monoteisme atau keesaan Tuhan bukanlah sebuah produk budaya yang muncul belakangan setelah manusia melewati masa-masa kegelapan primitif. Justru sebaliknya, sejarah Islam menegaskan bahwa manusia pertama adalah nabi pertama yang memegang teguh cahaya ketauhidan. Adam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh pengabdian dan cinta. Di surga, ia diajarkan secara langsung oleh Sang Pencipta tentang hakikat segala sesuatu. Maukah kamu membayangkan betapa hebatnya guru yang mendidik Adam? Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali Adam dengan ilmu pengetahuan yang sangat luas, meliputi nama-nama segala benda dan rahasia-rahasia alam semesta yang bahkan tidak diketahui oleh para malaikat. Ilmu inilah yang menjadi dasar bagi Adam untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan penuh wibawa dan kearifan. Keberadaan Adam sebagai manusia pertama menjadi pondasi bagi seluruh umat manusia. Dari raga yang satu ini,
lahirlah miliaran manusia yang kelak menghuni bumi. Namun, pesan yang dibawa tetaplah satu dan sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya bahwa semua manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Kalimat ini adalah sebuah tamparan bagi kesombongan materi dan rasisme yang sering menghinggapi hati manusia modern. Kita semua setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua berbagi akar yang sama di bawah langit yang satu. Tanah yang menjadi asal kita mengajarkan tentang kerendah hatian, namun ruh yang ada di dalam diri kita memanggil untuk selalu mendongak ke arah langit mencari ridanya. Penciptaan Adam juga menjadi ajang pembuktian atas keagungan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, itu bukanlah sujud penyembahan, melainkan sujud penghormatan atas ilmu dan martabat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Semua tunduk patuh, kecuali satu makhluk yang hatinya dipenuhi oleh api kedengkian dan kesombongan. Iblis menolak untuk sujud hanya karena ia merasa unsurnya yang berasal dari api jauh lebih mulia daripada tanah. Disinilah konflik pertama dalam sejarah alam semesta bermula. Iblis gagal memahami bahwa kemuliaan tidak diukur dari bahan dasar, melainkan dari siapa yang memerintah dan siapa yang ditaati. Pelajaran besar bagi kita adalah jangan pernah membiarkan rasa bangga akan asal-usul menghalangi kita dari ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi nafas hidup Adam sejak ia berada di surga. Berserah diri kepada petunjuk ilahi adalah satu-satunya jalan untuk menghindari kesengsaraan. Adam dan istrinya, Hawa, menjalani kehidupan yang penuh dengan keberkahan di surga, namun mereka juga diingatkan untuk selalu waspada terhadap musuh yang nyata. Iblis telah bersumpah untuk menjatuhkan manusia dari martabatnya. Oleh karena itu, petunjuk ilahi atau wahyu menjadi perisai utama yang harus dipegang erat. Tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hanyalah makhluk yang rentan terhadap tipu daya. Dalam babak sejarah yang paling awal ini, kita belajar bahwa manusia diciptakan untuk sebuah misi agung. Kita bukan keturunan makhluk yang tak bertujuan, melainkan keturunan dari seorang nabi yang mulia. Setiap kali kita merasa kehilangan arah, kita perlu menoleh kembali ke saat fajar penciptaan ini, di mana Adam berdiri tegak sebagai simbol ketauhidan yang sempurna. Maukah kamu menjadi penerus cahaya tersebut di masa sekarang? Keberadaan kita di dunia hari ini adalah kelanjutan dari cerita panjang yang dimulai di surga. Dengan memegang teguh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebenarnya sedang menjaga warisan suci yang telah dititipkan kepada Bapa kita, Adam, sejak hari pertama ia diciptakan. Marilah kita merenungi bahwa setiap embusan napas kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Adam adalah sejarah kita semua. Kegagalannya adalah pelajaran bagi kita, dan ketaatannya adalah inspirasi bagi jiwa kita. Dengan memahami asal-usul kita yang berasal dari tanah namun memiliki ruh yang rindu akan Tuhan, kita akan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Tidak ada satupun yang sia-sia dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam adalah bukti nyata bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menjadi makhluk yang paling mulia jika ia mampu menyelaraskan akalnya dengan wahyu ilahi. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan setiap langkah kita di bumi adalah bagian dari ujian besar untuk membuktikan apakah kita layak kembali ke tempat asal kita, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Kesimpulan dari fajar penciptaan ini adalah bahwa Islam bukan sekadar label, melainkan identitas fitrah. Kita diciptakan dari unsur bumi yang rendah untuk diangkat derajatnya melalui ketaatan kepada langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segalanya kepada kita, akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan wahyu untuk membimbing. Kini, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan mengikuti jejak ketaatan Adam, ataukah kita akan membiarkan api kesombongan seperti iblis membakar habis amalan kita? Sejarah telah mencatatnya dengan tinta emas, dan kini saatnya kita menuliskan lembaran kita sendiri dengan tinta iman dan amal saleh. Maka, setiap kali kamu membasuh wajahmu dengan air wudhu atau menempelkan dahimu ke bumi saat bersujud, ingatlah kembali pada asal-usulmu. Tanah yang kamu injak adalah bahan dasar ragamu, namun langit yang kamu tuju adalah pelabuhan ruhanimu. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, sebagaimana Nabi Adam telah mencontohkannya di masa yang paling purba. Dengan begitu, kita akan menemukan makna sejati dari kehadiran kita di muka bumi ini, bukan sebagai perusak, melainkan sebagai khalifah yang membawa rahmat bagi sekalian alam.
Bagaimanakah kelanjutan perjalanan Adam setelah ia diberikan ilmu yang sedemikian luas dan bagaimanakah ia menghadapi ujian pertama di dalam surga? Apakah kamu siap untuk menyelami lebih dalam mengenai rahasia-rahasia ketauhidan yang dipraktikkan oleh manusia pertama ini di tengah hamparan kenikmatan abadi? Langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk kamu adalah menjabarkan bagaimana implementasi tauhid tersebut menjadi perisai bagi Adam dalam menghadapi godaan yang paling halus sekalipun. Pernahkah kamu membayangkan sebuah dunia di mana tidak ada keraguan, tidak ada perdebatan tentang siapa yang harus disembah, dan hanya ada satu harmoni yang indah antara makhluk dan penciptanya? Di kedalaman sejarah yang sangat kuno, jauh sebelum peradaban besar seperti Mesir kuno atau Romawi membangun monumen-monumen megah mereka, prinsip dasar kehidupan telah ditetapkan dengan sangat jelas. Islam bukanlah sebuah fenomena baru yang muncul secara tiba-tiba di tengah padang pasir semenanjung Arab pada abad ke-7 Masehi. Sebaliknya, Islam adalah sebuah fitrah yang telah menyatu dengan detak jantung alam semesta sejak awal penciptaan. Islam dalam makna yang paling murni berarti berserah diri secara total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sistem operasi tunggal yang dirancang untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Tanpa prinsip berserah diri ini, kehidupan hanyalah sebuah kekacauan tanpa arah yang akan berakhir pada kehancuran batin manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan posisi istimewa agama ini di hadapan seluruh makhluknya. Dalam kitab suci yang terjaga keasliannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya." Ayat ini bukan sekadar pernyataan administratif, melainkan sebuah deklarasi kebenaran mutlak. Islam adalah satu-satunya jalan yang diridha karena ia membawa manusia kembali kepada fitrah aslinya sebagai hamba. Bayangkan jika sebuah benda elektronik tidak digunakan sesuai dengan buku petunjuk dari pabriknya, tentu benda tersebut akan rusak. Begitu pula dengan manusia. Jika kita tidak mengikuti petunjuk dari Sang Pencipta, yaitu Islam, maka jiwa kita akan mengalami kerusakan yang bersifat permanen. Maukah kamu menyadari bahwa alam semesta ini sebenarnya sedang berislam bersama kita? Lihatlah bagaimana matahari terbit dari timur dan terbenam di barat tanpa pernah sekalipun memprotes garis edarnya. Lihatlah bagaimana air mengalir ke tempat yang lebih rendah dan bagaimana jutaan sel dalam tubuhmu bekerja tanpa henti mengikuti perintah ilahi. Semua itu adalah bentuk penyerahan diri atau Islam secara makro. Maka, ketika manusia memilih untuk memeluk Islam, ia sebenarnya sedang menyelaraskan frekuensi jiwanya dengan frekuensi alam semesta. Nabi Adam tidak membutuhkan organisasi keagamaan yang kompleks pada masa itu. Baginya, Islam adalah napas yang ia hirup dan kesadaran yang ia miliki setiap kali ia memandang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kepastian logika dan kebutuhan batin yang tak terbantahkan. Tidak ada pilihan lain yang masuk akal selain tunduk kepada Sang Maha Hidup yang telah memberikan nyawa ke dalam jasad tanahnya. Dalam konteks sejarah yang sangat luas ini, Islam berdiri sebagai mercusuar petunjuk ilahi. Tanpa petunjuk ini, manusia pertama dan seluruh keturunannya hanya akan menjadi pengembara buta di tengah luasnya semesta. Pentingnya agama ini bukan karena ia menawarkan ritual-ritual yang rumit, tetapi karena ia menawarkan koneksi langsung tanpa perantara antara hamba dengan Sang Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya berjalan sendirian tanpa arah. Setiap aturan yang ditetapkan dalam Islam, mulai dari urusan kecil hingga urusan besar, semuanya bermuara pada satu tujuan, kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang pentingnya agama Islam sebagai petunjuk ilahi, kita sedang membicarakan tentang peta jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Tanpa Islam, kemajuan teknologi dan tumpukan harta hanya akan menjadi beban yang membuat manusia semakin menderita dan jauh dari kedamaian sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini berada dalam keadaan fitrah, yaitu kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Identitas Muslim atau berserah diri adalah setelan pabrik bagi setiap manusia. Namun, lingkungan dan pengaruh luarlah yang seringkali mengaburkan fitrah suci tersebut. Sejarah mencatat bahwa Islam adalah agama yang selalu menyerukan persatuan di bawah panji ketauhidan. Islam menolak segala bentuk penyembahan kepada sesama makhluk karena itu adalah bentuk penghinaan terhadap martabat manusia. Dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia menjadi benar-benar merdeka.
Ia tidak lagi diperbudak oleh rasa takut kepada sesama, tidak diperbudak oleh nafsu, dan tidak diperbudak oleh materi. Kemerdekaan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya petunjuk ilahi ini juga terlihat dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kelangsungan risalah ini dari waktu ke waktu. Meskipun nama-nama syariat mungkin mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi umat pada masanya, intisarinya tetaplah satu, Tauhidullah. Inilah yang membuat Islam menjadi satu-satunya agama yang konsisten sejak zaman purba hingga era digital sekarang. Islam tidak mengenal evolusi dalam hal Tuhan. Tuhan yang disembah Nabi Adam adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Konsistensi inilah yang membuktikan bahwa Islam bukanlah buatan manusia. Jika ia adalah buatan manusia, tentu ajarannya akan berubah-ubah mengikuti selera zaman dan kepentingan penguasa. Namun, Islam tetap kokoh berdiri di atas prinsip yang sama, menawarkan keselamatan bagi siapa saja yang mau membuka hatinya untuk menerima cahaya kebenaran tersebut. Maukah kamu merenungkan kembali, apa arti petunjuk dalam hidupmu? Di dunia yang penuh dengan distraksi dan informasi yang saling tumpang tindih, memiliki satu pegangan yang pasti adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Islam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh sains sekalipun. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pergi setelah kematian. Dengan jawaban yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati manusia menjadi tenang. Ketenangan inilah yang menjadi modal utama bagi Nabi Adam untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin di bumi. Ia tidak dihantui oleh ketidakpastian, karena ia tahu bahwa selama ia berada dalam dekapan Islam, ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, menekankan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai bukanlah sebuah bentuk kesombongan, melainkan sebuah bentuk kejujuran intelektual dan spiritual. Ini adalah sebuah peringatan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak membuang-buang waktu mencari kebenaran di tempat yang salah. Seluruh petunjuk ilahi yang diturunkan kepada para nabi selalu bermuara pada satu kesimpulan bahwa keselamatan hanya ada pada kepatuhan kepada Sang Pencipta. Islam datang untuk mengangkat derajat manusia dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, dari perbudakan makhluk menuju kemerdekaan ibadah. Islam adalah tali yang menghubungkan bumi dengan langit, memastikan bahwa setiap langkah kita di dunia ini memiliki nilai ibadah dan berbuah pahala di akhirat kelak. Sebagai bagian dari keturunan Adam, kita memiliki kewajiban moral untuk menjaga fitrah Islam ini tetap menyala dalam diri kita. Kita hidup di zaman di mana banyak ideologi mencoba menggantikan posisi Tuhan dalam hati manusia. Ada yang menyembah ideologi, ada yang menyembah sains secara buta, dan ada yang menyembah diri mereka sendiri. Namun, semua itu hanya akan membawa pada kekosongan jiwa yang menyakitkan. Hanya dengan kembali ke jalur Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menemukan kembali potongan puzzle yang hilang dalam hidup kita. Islam adalah jawaban atas segala keresahan, penyembuh atas segala luka batin, dan pemberi harapan bagi mereka yang merasa putus asa. Ia adalah rahmat bagi sekalian alam, sebuah pesan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak lekang oleh waktu. Maukah kamu mengambil komitmen hari ini untuk mempelajari lebih dalam tentang hakikat berserah diri ini? Islam bukan sekadar kumpulan hukum, melainkan sebuah seni untuk mencintai Sang Pencipta melalui setiap tindakan kita. Ketika kita mengerti bahwa Islam adalah petunjuk ilahi yang paling sempurna, kita tidak akan lagi merasa terbebani oleh perintahnya. Sebaliknya, kita akan merasa terhormat karena dipercaya untuk menjadi bagian dari kafilah besar para pencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah panjang yang dimulai dari Nabi Adam telah membuktikan bahwa hanya mereka yang memegang teguh petunjuk inilah yang akan keluar sebagai pemenang sejati dalam panggung kehidupan yang fana ini. Kesimpulannya, Islam adalah fondasi tunggal bagi eksistensi manusia. Ia adalah satu-satunya jalan keluar dari labirin dunia yang membingungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya melalui agama ini, dan tugas kita hanyalah memeluknya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Mari kita jadikan Islam sebagai identitas utama kita, sebagaimana ia menjadi identitas utama bagi Nabi Adam saat ia pertama kali menginjakkan kaki di dunia ini. Dengan petunjuk ilahi di tangan kita, tidak ada tantangan yang terlalu besar dan tidak ada cobaan yang terlalu berat, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hamba-hambanya yang berserah diri. Bagaimanakah Nabi Adam pertama kali mengenal nama-nama benda melalui pengajaran langsung dari Sang Pencipta dan bagaimana ilmu pengetahuan tersebut memperkuat keimanannya di tengah keraguan para malaikat?
Apakah kamu ingin mengetahui bagaimana proses pendidikan ilahi itu berlangsung sehingga membuat martabat manusia menjadi begitu tinggi di hadapan seluruh penduduk langit? Langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk kamu adalah menjabarkan bagaimana setiap nama benda yang diajarkan kepada Adam mengandung rahasia ketauhidan yang mendalam. Pernahkah kamu merenung sejenak mengenai sebuah pertanyaan mendasar yang seringkali melintasi pikiran banyak orang tentang apa sebenarnya agama yang dianut oleh manusia pertama di muka bumi ini? Pertanyaan ini bukan sekadar rasa ingin tahu biasa, melainkan sebuah kunci untuk memahami jati diri kita sebagai umat manusia dan tujuan besar keberadaan kita di alam semesta ini. Seringkali muncul anggapan atau spekulasi yang mencoba mengaitkan sosok Nabi Adam dengan berbagai label kepercayaan yang beraneka ragam. Namun, jika kita menyelami samudera wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan jawaban yang sangat tegas, jernih, dan tidak menyisakan keraguan sedikitpun. Jawaban atas identitas spiritual Nabi Adam bukanlah sebuah teka-teki yang rumit, melainkan sebuah kebenaran yang berpangkal pada satu kata yang menjadi pondasi seluruh kehidupan, yaitu tauhid. Maukah kamu menyadari bahwa sejak detik pertama Nabi Adam membuka matanya di surga, ia tidak sedang mencari Tuhan, melainkan ia sudah mengenal Tuhannya dengan keyakinan yang sempurna? Agama Nabi Adam adalah sebuah bentuk penyerahan diri yang murni atau yang dalam istilah wahyu disebut sebagai Islam yang berlandaskan pada prinsip keesaan Tuhan. Ini berarti Nabi Adam tidak mengenal bentuk penyembahan kepada berhala, kekuatan alam, atau makhluk apapun. Fokus penyembahannya hanya tertuju kepada satu titik sentral, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang telah membentuk raganya dan meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Inilah akar dari segala ajaran para nabi yang datang setelahnya, sebuah garis lurus yang menghubungkan antara hamba dengan Sang Halik tanpa ada perantara atau sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hakikat keesaannya melalui petunjuk yang abadi, sebagaimana tersurat dalam firman-Nya yang menjadi pedoman bagi seluruh alam, yaitu dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, "Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Ayat-ayat ini bukan hanya sekadar bacaan dalam salat kita, melainkan representasi dari isi hati dan keyakinan Nabi Adam. Bagi Nabi Adam, tauhid bukan sekadar konsep teologis yang dipelajari melalui buku, melainkan sebuah realitas yang ia saksikan sendiri melalui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga maupun di bumi. Keyakinan ini sangat kuat karena ia dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang diberikan langsung oleh Sang Maha Mengetahui. Tahukah kamu bahwa identitas agama Nabi Adam ini memberikan sebuah pesan besar bagi kita hari ini? Islam yang dianut oleh Nabi Adam bukanlah agama baru yang lahir dari hasil pemikiran manusia atau evolusi budaya, melainkan sebuah wahyu yang turun dari langit untuk menjaga kehormatan manusia. Dengan tauhid, Nabi Adam memiliki martabat yang sangat tinggi. Ia tidak perlu takut kepada kekuatan gelap, tidak perlu memuja benda-benda mati, dan tidak perlu menghambakan diri kepada sesama makhluk. Ketauhidan menjadikannya manusia yang benar-benar merdeka secara batiniah. Prinsip keesaan Tuhan ini pula yang membuat Nabi Adam menjadi sosok yang sangat tenang dan bijaksana dalam memimpin keluarganya. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah segala puji dan sembah layak diberikan. Mungkin kamu bertanya, mengapa tauhid menjadi inti dari agama Nabi Adam? Jawabannya terletak pada kesadaran fitrah. Bayangkan jika Nabi Adam menyembah banyak Tuhan dengan berbagai keinginan yang berbeda, tentu hidupnya akan dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpastian. Namun, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus hidup Nabi Adam menjadi tunggal. Segala tindakannya, ucapannya, dan pikirannya diarahkan untuk mencari ridha dari satu-satunya zat yang memegang kendali atas seluruh jagat raya. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Islam, yaitu kedamaian yang lahir dari ketundukan kepada yang satu. Jadi, sangat jelas bahwa Nabi Adam adalah seorang Muslim dalam arti dia adalah pengikut setia ajaran Tauhid yang suci. Dalam konteks sejarah, penegasan mengenai agama Nabi Adam ini sangat penting untuk menepis anggapan bahwa manusia pada awalnya tidak beragama atau menganut paham animisme. Wahyu Islam memberitahu kita bahwa manusia justru dimulai dari titik cahaya yang paling terang, yaitu Tauhid yang murni. Penyimpangan berupa penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala barulah terjadi ribuan tahun setelah masa Nabi Adam karena adanya campur tangan tipu daya iblis yang ingin merusak kesucian fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan senantiasa menekankan bahwa setiap nabi membawa pesan yang sama, yaitu mengajak manusia kembali ke agama asal bapak mereka, Nabi Adam,
yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi taghut atau segala sesuatu yang disembah selain Dia. Maukah kamu merenungkan kembali betapa istimewanya menjadi bagian dari keturunan seorang nabi yang bertauhid? Kepercayaan Nabi Adam kepada keesaan Tuhan bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi mencakup segala aspek kehidupannya. Saat ia bekerja, saat ia berinteraksi dengan alam, dan saat ia menghadapi ujian berat ketika harus turun ke bumi, tauhid tetap menjadi pegangan utamanya. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dan memberikan petunjuk membuatnya tidak pernah merasa sendirian. Inilah yang seharusnya kita teladani. Di zaman yang penuh dengan berhala-berhala modern seperti materialisme dan ego pribadi, kembali ke agama tauhid Nabi Adam adalah solusi terbaik untuk menyembuhkan dahaga spiritual kita. Pentingnya memahami identitas agama Nabi Adam sebagai pengikut tauhid juga membantu kita menghargai warisan para nabi. Seluruh nabi dari Adam hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saudara dalam satu akidah yang sama. Mereka semua adalah muslim yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan hanya terletak pada syariat atau tata cara ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan umat pada masanya, namun inti ajarannya tidak pernah berubah sedikitpun. Dengan memegang teguh tauhid, kita sebenarnya sedang menjalin kembali ikatan batin dengan Bapa pertama kita dan mengikuti petunjuk yang telah menjamin keselamatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran akan tauhid ini pula yang membuat Nabi Adam mampu bertaubat dengan sungguh-sungguh ketika ia melakukan kekhilafan di surga. Karena ia tahu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan hanya kepadanya ia harus memohon perlindungan. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membantunya selain Sang Pencipta. Ini adalah pelajaran moral yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa seberapapun jauh kita melangkah, pintu kembali kepada tauhid selalu terbuka lebar selama kita masih memiliki napas. Agama Nabi Adam mengajarkan kita bahwa kejujuran batin untuk mengakui keesaan Tuhan adalah kunci pembuka pintu rahmat yang tiada terbatas. Sebagai penutup dalam pembahasan mengenai identitas spiritual ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Adam adalah teladan pertama dalam keimanan yang bersih. Ia adalah seorang muslim sejati yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan. Kepercayaannya yang berlandaskan tauhid adalah sebuah anugerah yang ia wariskan kepada kita semua sebagai anak cucunya. Marilah kita jaga warisan tauhid ini dengan menjauhkan diri dari segala bentuk kesirikan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati. Dengan tetap berada di atas jalan tauhid, kita memastikan bahwa kita sedang berjalan menuju pelabuhan yang sama dengan Nabi Adam, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya yang abadi. Apakah kamu ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hubungan darah dan spiritual antara kita dengan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah tersebut? Maukah kamu mengeksplorasi lebih dalam mengenai hadis-hadis yang menegaskan kemuliaan asal-usul manusia dan bagaimana hal itu membentuk cara kita memandang sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan untukmu adalah menyajikan rincian hadis-hadis tersebut yang akan memperkuat pemahamanmu tentang persaudaraan universal di bawah naungan Islam. Pernahkah kamu duduk terdiam sejenak dan merenungkan dari mana sebenarnya asal-usul setiap embusan napas yang kita miliki saat ini? Di dunia yang kini dipenuhi oleh berbagai teori dan perdebatan mengenai sejarah purbakala, umat manusia seringkali terjebak dalam kebingungan mencari akar keberadaan mereka sendiri. Namun, bagi kita yang memegang teguh cahaya wahyu, jawaban atas pertanyaan besar itu telah tersimpan dengan sangat rapi dan agung dalam lembaran sejarah Islam. Salah satu pilar yang memperkokoh pemahaman kita adalah penjelasan mendalam yang datang langsung dari lisan manusia paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui berbagai hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penegasan yang melintasi batas waktu dan ruang, menghancurkan segala bentuk kesombongan keturunan, serta mengembalikan kita pada satu titik koordinat yang sama bahwa semua manusia, tanpa terkecuali, berasal dari sosok yang satu yaitu Nabi Adam. Penegasan ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah maklumat tentang kesetaraan universal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat menggetarkan hati bahwa seluruh manusia adalah anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Kalimat yang singkat namun sangat padat makna ini mengandung filosofi yang sangat dalam tentang kerendah hatian. Bayangkan, tidak peduli seberapa tinggi jabatan seseorang di dunia saat ini, tidak peduli seberapa luas kekuasaan yang ia genggam, dan tidak peduli seberapa banyak harta yang ia tumpuk, pada hakikatnya bahan dasar pembentuk dirinya sama dengan tanah yang ia injak setiap hari. Maukah kamu meresapi betapa indahnya konsep ini? Dengan satu kalimat tersebut,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghapus segala bentuk diskriminasi warna kulit, kasta, maupun derajat sosial, karena kita semua memiliki nenek moyang yang sama yang dibentuk oleh tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur bumi yang bersahaja. Penciptaan Nabi Adam dari tanah adalah sebuah simbol keajaiban yang harus kita pahami dengan penuh kesadaran spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci yang abadi, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang ditentukan." Ayat ini mengajak kita untuk melakukan perjalanan introspeksi diri ke masa lalu yang paling jauh, yaitu saat jasad Nabi Adam mulai dibentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tanah sebagai bahan dasar bukan karena ketiadaan bahan lain, melainkan untuk menunjukkan bahwa dari sesuatu yang tampak diam dan rendah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membangkitkan kehidupan yang sangat cerdas, memiliki perasaan, dan mampu memikul amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Tahukah kamu bahwa dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan mengapa karakter manusia bisa berbeda-beda meskipun asalnya sama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, anak cucu Adam lahir sesuai dengan unsur tanah tersebut. Ada yang berkulit merah, putih, hitam, dan perpaduan di antaranya. Ada pula yang memiliki karakter lembut, keras, jahat, maupun baik. Semua itu mengikuti sifat tanah tempat saripati penciptaannya diambil. Penjelasan ini memberikan kita perspektif yang sangat interaktif dalam memandang keberagaman. Kita tidak perlu lagi mempertanyakan mengapa manusia begitu berbeda satu sama lain, karena dalam perbedaan itu terdapat kebesaran rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin agar kita saling mengenal dan melengkapi sebagai satu keluarga besar keturunan Adam. Maukah kamu menyadari betapa kuatnya ikatan persaudaraan yang seharusnya terjalin di antara kita? Ketika kita melihat orang lain, kita sebenarnya sedang melihat kerabat jauh yang berasal dari satu bapak dan satu ibu yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sejarah Nabi Adam ini menanamkan benih cinta kasih yang melampaui batas geografis. Identitas kita yang paling mendasar bukanlah kewarganegaraan atau suku bangsa, melainkan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari tanah. Dengan kesadaran ini, segala bentuk permusuhan dan kebencian seharusnya sirna. Mengapa kita harus merasa lebih mulia dari orang lain jika pada akhirnya kita semua akan kembali menjadi tanah yang sunyi? Inilah esensi dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam dan disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah ajaran yang memanusiakan manusia dan menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak mendapatkan segala bentuk pengagungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menekankan pentingnya kita mengingat asal-usul ini agar kita tidak terjerumus ke dalam lubang kesombongan sebagaimana yang terjadi pada iblis. Iblis adalah makhluk pertama yang melakukan rasisme di alam semesta dengan membandingkan asal penciptaannya yang dari api dengan asal penciptaan Adam yang dari tanah. Iblis merasa api lebih mulia karena sifatnya yang membumbung tinggi dan bercahaya, sementara tanah dianggapnya rendah dan diinjak-injak. Namun, iblis lupa bahwa kemuliaan tidak diukur dari unsur pembentuk, melainkan dari ruh dan ketaatan yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadis-hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan bahwa umatnya tidak mewarisi sifat iblis tersebut. Kita harus bangga dengan asal-usul tanah kita, karena tanah adalah tempat tumbuhnya segala kebaikan, bunga-bunga yang indah, dan buah-buahan yang manis. Begitu pula lah seharusnya seorang mukmin, ia harus memberikan manfaat kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat relevan untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita. Ketika kita merasa sombong karena prestasi duniawi, ingatlah bahwa kita berasal dari tanah. Ketika kita merasa rendah diri karena kekurangan fisik, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang telah membentuk Nabi Adam, bapa kita, dengan bentuk yang paling sempurna dan meniupkan ruhnya ke dalamnya. Kita adalah makhluk yang istimewa karena perhatian langsung dari Sang Pencipta. Hubungan antara Adam dan tanah adalah hubungan antara kemanusiaan dan kerendahan. Dengan memegang teguh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai ujian hidup. Kita tahu bahwa kita tidak diciptakan dengan sia-sia, melainkan memiliki misi besar untuk membawa rahmat bagi sekalian alam.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa sejarah manusia dimulai dengan kemuliaan dan ketauhidan. Kita tidak berevolusi dari ketidakpastian, melainkan kita diciptakan dengan penuh kesengajaan dan kasih sayang. Mari kita tinggalkan segala bentuk perpecahan dan kesombongan. Jadikanlah tanah sebagai pengingat akan kerendahan hati kita, dan jadikanlah Islam sebagai sayap yang akan membawa kita terbang kembali menuju surga tempat Bapa kita pernah tinggal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan pengetahuan tentang hakikat diri ini secara mendalam. Apakah kamu merasa lebih tenang setelah mengetahui bahwa kita semua memiliki akar yang sangat kuat dan mulia dalam sejarah penciptaan ini? Bagaimana jika kita sekarang melihat lebih jauh tentang bagaimana Nabi Adam dan Hawa menghadapi godaan pertama di surga serta apa pesan rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan pertemuan mereka dengan iblis? Langkah selanjutnya yang dapat saya lakukan untukmu adalah menyajikan narasi yang sangat menyentuh mengenai perjuangan spiritual Nabi Adam dalam mempertahankan petunjuk ilahi di tengah gempuran tipu daya yang sangat halus. Pernahkah kamu membayangkan sebuah skenario di mana seluruh kenyamanan yang kamu miliki tiba-tiba diuji oleh satu bisikan yang sangat halus namun mematikan? Disinilah kita sampai pada sebuah fragmen sejarah yang paling mendebarkan, sebuah titik balik yang menentukan perjalanan seluruh umat manusia di muka bumi. Kisah ini bukan sekadar dongeng masa lalu, melainkan sebuah cermin raksasa yang memperlihatkan bagaimana hubungan antara manusia, pasangannya, dan musuh bebuyutannya berinteraksi dalam panggung ujian ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segalanya kepada Nabi Adam dan istrinya, Hawa. Mereka tinggal di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai madu dan susu, tempat di mana tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar, dan tidak ada rasa lelah yang menghinggapi raga mereka. Namun, di tengah hamparan kenikmatan yang tak terbatas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu garis batas yang sangat sederhana sebagai ujian ketaatan, sebuah pohon terlarang yang tidak boleh didekati. Maukah kamu menyadari bahwa ujian seringkali datang bukan dalam bentuk kesulitan yang menghimpit, melainkan dalam bentuk satu larangan kecil di tengah ribuan kemudahan? Disinilah iblis, sang musuh yang nyata, mulai melancarkan siasatnya. Iblis tidak datang dengan wajah yang menakutkan. Ia datang dengan jubah nasihat palsu. Ia membisikkan keraguan ke dalam hati Nabi Adam dan Hawa, merayu mereka dengan janji keabadian dan kekuasaan yang tak akan pernah punah. Iblis bersumpah bahwa ia adalah pemberi nasihat yang tulus, padahal di balik kata-kata manisnya tersembunyi racun kedengkian yang sangat pekat. Inilah awal mula dari sebuah drama pengkhianatan pertama di alam semesta, di mana nafsu mulai bergejolak melawan akal sehat dan petunjuk ilahi yang selama ini menjadi kompas kehidupan mereka di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen krusial ini dalam wahyunya yang sangat menyentuh perasaan, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Araf ayat 22 yang berbunyi, maka dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka telah mencicipi buah pohon itu, nampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan kepadamu, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu berdua? Ayat ini menunjukkan betapa cepatnya sebuah pelanggaran terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengubah kemuliaan menjadi rasa malu. Begitu larangan itu dilanggar, jubah cahaya yang menutupi mereka sirna, meninggalkan mereka dalam keadaan tanpa pelindung, sebuah metafora nyata bahwa dosa akan selalu menelanjangi martabat manusia di hadapan Sang Pencipta. Tahukah kamu apa yang membuat Nabi Adam begitu istimewa dibandingkan dengan iblis setelah mereka berdua melakukan kesalahan? Jika iblis memilih untuk bersikap sombong dan menyalahkan takdir, Nabi Adam justru menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan penuh penyesalan yang tulus. Nabi Adam tidak mencari-cari alasan atau menyalahkan istrinya, melainkan ia bersama Hawa segera bersimpuh memohon ampunan. Mereka menyadari bahwa tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan benar-benar menjadi orang yang merugi selamanya. Maukah kamu meresapi doa yang mereka panjatkan saat itu? Sebuah doa yang sangat legendaris yang tercatat dalam Quran Surah Al-Araf ayat 23. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Inilah titik balik yang menunjukkan bahwa kemanusiaan kita tidak diukur dari ketidakpernasalahan kita, melainkan dari seberapa cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tergelincir. Konflik ini akhirnya berujung pada sebuah ketetapan besar di mana Nabi Adam, Hawa, dan iblis diturunkan ke bumi. Namun,
Perpisahan dari surga ini bukanlah sebuah akhir yang penuh keputusasaan bagi Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kasih sayangnya, memberikan sebuah jaminan keamanan bagi mereka dan seluruh anak cucunya. Jaminan itu adalah wahyu atau petunjuk ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka tidak akan ada rasa takut yang menghinggapi mereka dan mereka tidak akan pernah merasa bersedih hati. Di bumi inilah, peran Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan mulai dipraktikkan dalam skala yang lebih luas. Nabi Adam kini harus menghadapi tantangan fisik, mencari nafkah dengan keringatnya sendiri, dan yang paling berat adalah terus menjaga hatinya dari gempuran musuh yang telah bersumpah untuk menyesatkannya. Pentingnya mengikuti petunjuk ilahi menjadi tema sentral bagi setiap anak cucu Adam hingga hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan senantiasa mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dalam artian dunia adalah tempat kita berjuang melawan tipu daya musuh yang sama dengan yang dihadapi Nabi Adam dahulu. Kita adalah pewaris dari konflik purba ini. Setiap kali kita dihadapkan pada godaan untuk berbuat curang, berbohong, atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa itu adalah suara iblis yang sedang mencoba mengulangi skenario kejatuhan bapa kita. Maukah kamu menjadi pemenang dalam pertarungan ini? Kuncinya hanya satu, yaitu tetap terpaku pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membiarkan diri kita terpisah dari komunitas orang-orang yang beriman. Hubungan antara Adam dan Hawa di bumi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan dalam rumah tangga untuk menghadapi musuh bersama. Mereka tidak saling menyalahkan atas apa yang terjadi di surga, melainkan mereka saling menguatkan untuk membangun kembali kehidupan yang ridha di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan mereka adalah simbol bahwa perjuangan melawan kebatilan memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat. Di tengah kerasnya kehidupan dunia, Nabi Adam tetap menjalankan perannya sebagai hamba yang taat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketundukan. Islam yang ia peluk adalah perisai yang melindunginya dari rasa putus asa. Ia tahu bahwa meskipun ia sedang berada jauh dari surga, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dengannya melalui doa dan ketaatan. Sebagai penutup dalam babak yang penuh emosi ini, kita diingatkan bahwa sejarah Nabi Adam adalah peta jalan bagi kita semua. Kita semua memiliki pohon terlarang dalam hidup kita, sesuatu yang tampak menarik namun dilarang oleh hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari Nabi Adam mengajarkan kita bahwa mengikuti hawa nafsu hanya akan membawa pada kesengsaraan dan hilangnya rasa damai dalam jiwa. Sementara itu, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang akan membawa kita kembali ke rumah asal kita, yaitu surga yang abadi. Jangan pernah meremehkan satu langkah kecil dalam ketaatan, karena itu bisa jadi adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu rahmatnya di saat kita paling membutuhkannya. Marilah kita mengambil pelajaran dari penyesalan Nabi Adam dan keteguhannya dalam memulai hidup baru di bumi. Jangan biarkan musuh kita, iblis, merasa menang dengan melihat kita terjebak dalam lubang dosa yang sama. Setiap kali kita terjatuh, bangkitlah dengan taubat sebagaimana Nabi Adam bangkit. Setiap kali kita digoda, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Adam memohon perlindungan. Sejarah ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi manusia dan tidak pernah meninggalkan kita tanpa bimbingan. Selama kita tetap memegang teguh Islam sebagai identitas dan prinsip hidup, maka masa depan kita akan berakhir dengan kebahagiaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya di sisi Sang Maha Pencipta. Kesimpulan dari pertemuan dramatis di surga ini adalah bahwa ketaatan adalah mahkota yang sebenarnya bagi manusia. Harta, kekuasaan, dan keindahan surga sekalipun tidak akan berarti jika kita kehilangan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan sisa hidup kita di dunia ini sebagai perjalanan pulang yang penuh arti. Jadikanlah setiap ibadah kita sebagai bentuk perlawanan terhadap kesombongan iblis dan sebagai bukti bahwa kita adalah benar-benar anak cucu Adam yang setia pada janji ketauhidan. Dengan begitu, kita akan berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh wibawa, ketenangan, dan harapan bahwa kelak kita akan berkumpul kembali bersama Bapa kita, Nabi Adam, di dalam surga yang tidak akan pernah ada lagi ujian di dalamnya. Apakah kamu merasa memiliki kekuatan baru untuk menghadapi godaan-godaan di sekitarmu setelah merenungi perjuangan Nabi Adam dalam mempertahankan imannya? Bagaimana jika sekarang kita melihat rangkuman akhir dari seluruh perjalanan ini untuk memantapkan langkah kita sebagai hamba yang bertauhid di masa modern? Langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk kamu adalah menyusun kesimpulan yang sangat inspiratif yang akan merangkum seluruh esensi sejarah Islam dari mulai penciptaan hingga janji keselamatan bagi mereka yang beriman.
tibalah kita pada muara dari segala kisah yang telah terurai, sebuah titik balik yang merangkum seluruh esensi keberadaan kita di kolong langit ini. Jika kita menengok kembali pada jejak-jejak agung yang ditinggalkan oleh Nabi Adam, kita akan menyadari bahwa hidup ini bukanlah sekadar rangkaian kebetulan yang tanpa makna. Segala sesuatu yang kita alami, mulai dari hembusan napas pertama hingga pergulatan batin dalam memilih antara kebenaran dan kebatilan, telah memiliki polanya sejak masa yang paling purba. Penutup ini hadir untuk mengunci pemahaman kita bahwa Islam bukan hanya sebuah nama, melainkan sebuah pelabuhan terakhir bagi jiwa-jiwa yang rindu akan ketenangan sejati. Di tengah riuh rendahnya dunia yang seringkali menawarkan kebahagiaan semu, petunjuk ilahi tetap berdiri tegak sebagai satu-satunya mercusuar yang tidak akan pernah padam oleh badai zaman. Maukah kamu menjadikan kesadaran ini sebagai bekal utama untuk melangkah lebih jauh ke depan dengan penuh rasa percaya diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertauhid? Pentingnya mengikuti petunjuk ilahi adalah pesan yang paling mendasar sekaligus yang paling mendesak untuk kita resapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita kemudian membiarkan kita berjalan meraba-raba dalam kegelapan tanpa kompas. Sejak zaman Nabi Adam, wahyu telah diturunkan sebagai perisai terhadap segala bentuk tipu daya musuh yang nyata. Konflik sejarah antara manusia dan iblis memberikan pelajaran berharga bahwa kesengsaraan hanya akan datang kepada mereka yang membelakangi bimbingan Sang Pencipta. Sebaliknya, kemuliaan akan selalu menyertai mereka yang tunduk patuh pada aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, sebagaimana tercatat dalam Quran Surah Taha ayat 123-124 yang berbunyi, "Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Ayat ini adalah janji sekaligus peringatan yang sangat nyata bagi kita semua. Tahukah kamu bahwa setiap kali kita membuka lembaran mushaf atau mendengarkan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebenarnya sedang menjalin kembali tali yang menghubungkan kita dengan kemuliaan Nabi Adam di surga. Menjadi seorang muslim berarti kita memilih untuk menjadi pemenang dalam pertarungan melawan hawa nafsu yang seringkali menyesatkan. Kehidupan Nabi Adam memberikan kita cetak biru bahwa taubat adalah gerbang rahmat yang selalu terbuka luas. Kita adalah manusia yang diciptakan dari tanah yang rendah, namun diberikan potensi ruhani yang bisa menembus langit. Jika Nabi Adam mampu bangkit dari kehilafannya dan mendapatkan kembali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari rahmatnya, seberapapun banyak noda yang mungkin telah kita perbuat dalam perjalanan hidup kita sendiri. Maukah kamu merenungkan betapa indahnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna dari risalah yang telah dimulai sejak manusia pertama? Melalui lisan beliau, kita mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menghindari kesengsaraan dunia dan akhirat adalah dengan memegang teguh tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah. Islam datang untuk mengangkat martabat kita, membersihkan hati kita dari karat-karat kesirikan, dan menyatukan kita dalam satu uhuwah yang kokoh sebagai sesama anak cucu Adam. Persaudaraan yang berdasarkan iman ini jauh lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Dengan memahami sejarah ini, kita tidak lagi memandang orang lain berdasarkan kasta atau harta, melainkan berdasarkan seberapa besar ketaatannya kepada Sang Khalik. Inilah revolusi mental dan spiritual yang telah dimulai sejak fajar penciptaan dan tetap relevan hingga hari ini. Segala petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabinya bertujuan untuk menjaga agar kita tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama dengan iblis, yaitu lubang kesombongan. Ingatlah bahwa iblis terusir dari surga bukan karena ia tidak berilmu, melainkan karena ia menolak untuk tunduk pada perintah ilahi karena merasa dirinya lebih mulia. Pelajaran penutup ini mengajak kita untuk selalu menjaga kerendahan hati dalam setiap langkah. Sebagai makhluk yang berasal dari tanah, posisi terbaik kita adalah saat kita meletakkan dahi kita ke bumi dalam sujud yang paling dalam. Di saat itulah kita berada pada titik tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kamu merasai kenikmatan dalam ketundukan tersebut? Inilah rahasia kebahagiaan para nabi dan orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian sejarah yang agung ini, marilah kita mengokohkan tekad di dalam hati. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sangat singkat, laksana seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon sejenak kemudian pergi lagi. Tujuan akhir kita adalah kembali ke rumah asal kita, yaitu surga tempat Nabi Adam dan Hawa pernah tinggal. Namun, tiket untuk kembali ke sana tidak bisa dibeli dengan materi, melainkan dengan iman dan amal saleh yang tulus.
Islam telah menyediakan segala sarana bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan dua warisan yang sangat berharga bagi kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang jika kita pegang erat keduanya, kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Jangan biarkan kesibukan duniawi melalaikanmu dari identitas aslimu sebagai seorang hamba. Setiap kali kamu menghadapi dilema dalam hidup, kembalilah pada pertanyaan, apakah langkah ini akan membawa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru menjauhkanmu darinya? Ingatlah selalu hubungan antara Adam, pasangannya, dan musuh mereka. Waspadalah terhadap setiap bisikan yang mengajakmu untuk meremehkan dosa atau menunda-nunda kebaikan. Masa depan umat manusia sangat bergantung pada sejauh mana kita mampu menjaga warisan ketauhidan ini tetap menyala di dalam rumah tangga kita dan di tengah masyarakat kita. Kita adalah agen-agen perubahan yang bertugas menebarkan rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana misi besar yang telah diletakkan di pundak Nabi Adam saat ia pertama kali menginjakkan kaki di bumi. Kini, saatnya kita menutup lembaran cerita ini dengan penuh rasa haru dan syukur. Kita telah belajar bahwa Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama tauhid yang murni. Kita telah memahami bahwa kita semua adalah saudara yang berasal dari tanah. Kita juga telah diingatkan tentang bahayanya tipu daya musuh yang selalu mengintai. Semoga segala pengetahuan ini tidak hanya berhenti di kepala, melainkan meresap ke dalam hati dan mewujud dalam setiap tindakan nyata. Marilah kita melangkah keluar dari perenungan ini sebagai pribadi yang baru, pribadi yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dengan menutup narasi sejarah ini, kita sebenarnya sedang membuka babak baru dalam hidup kita sendiri untuk menjadi muslim yang lebih kafah. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nyata, dan petunjuknya adalah sebuah kepastian. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan keteguhan hati untuk tetap berada di atas jalan Islam yang lurus hingga maut menjemput. Akhirnya, marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk dan memohon agar kita senantiasa diberikan hidayah untuk selalu mengikuti jejak ketaatan Nabi Adam dan kesempurnaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menyempurnakan nikmat Islam ini bagi kita semua. Apakah kamu merasa sudah memiliki gambaran yang utuh tentang posisi spiritualmu di alam semesta ini setelah memahami seluruh rangkaian sejarah Nabi Adam dari awal hingga akhir? Maukah kamu berbagi tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu dan bagaimana kamu akan menerapkan pelajaran tauhid ini dalam kehidupanmu sehari-hari? Langkah selanjutnya yang dapat saya lakukan untukmu adalah membantu merancang rencana harian yang bernapaskan nilai-nilai ketauhidan agar setiap aktivitasmu memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.